Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Di sini akan kami kisahkan tentang berita-berita yang tidak masuk akal yang disebarkan oleh penjajahan Belanda, guys, ya. Satu, tentang pertempuran Sesi Jenar melawan Sunan Kalijogo. Ini kayaknya mengadu domba sebenarnya nggak ada cerita kayak gini sebenarnya, ya. Kisah ini adalah ciptaan dari VOC, guys, ya. Tokohnya adalah Snogorkronya. Mereka menciptakan sebuah tokoh ulama. Tokoh ulama ini disetting dari mereka sendiri. Snogorkronya ini adalah seorang budayawan, juga insinyur arsitek. Mereka menciptakan kebudayaan dan sejarah baru. Maksudnya sejarah Islam di Indonesia diciptakan oleh mereka. Begitulah karya mereka, guys. Satu, Ki Ronggowulung, itu juga antek-antek Belanda. Mereka menyebarkan cerita kisah-kisah Wali Songo yang gak masuk akal. Satu, tentang tadi Sunan Kalijogo bertempur dengan Sesi Jenar, ini gak masuk akal. Sesama wali kok berkelahi, aneh kan. Ini adalah berita hoax. Kedua, Sunan Kalijaga bertapa. Sunan Kalijogo itu adalah seorang ulama. Ngapain kita bertapa, guys, ya? Ini yang harus kita pertanyakan lagi, ya. Namanya tapa itu bertapa atau arti kata kiasan gitu, gak masalah. Dan lagi Snogorkronya ini sangat orang yang sangat bahaya, guys, ya. Dia bisa memegang kendali Islam, menciptakan kebudayaan, menciptakan huru-hara, seolah-olah sejarah-sejarah itu mereka yang menciptakan. Begitulah Snogorkronya ini bisa membuat dunia itu. Dia adalah tokoh dari Belanda yang sangat pintar, guys, ya. Dia menciptakan kitab-kitab di Jawa kayak Darmo Gandul, Sentini, kitab-kitab apa saja yang diyakini dan yang bertujuan memecah belah bangsa dan membuat moral kita rusak, berbau pornografi. Kayak Darmo Gandul itu, kitabnya Darmo Islam Gadulutu juga ada. Itu adalah aliran-aliran yang sebenarnya tidak ada, diadakan oleh VOC dan akhirnya dianut oleh bangsa kita. Itulah, guys, Snogorkronya ini. Nah, di Aceh mereka diburu karena memecah belah orang Aceh, sehingga bangsawan-bangsawan Aceh yang sangat tangguh-tangguh itu mengerti bahwa Snogorkronya ini diteliti oleh anak buah dari Telik Sandi, dari orang Aceh, dari kerajaan, bahwa Snogorkronya ini adalah antek-antek maksudnya orang Belanda yang menyusup ke tanah Aceh dan membuat ulama-ulama bisa kagum. Akhirnya tahulah bilang Snogorkronya ini, akhirnya Snogorkronya melarikan diri ke tanah Jawa, guys, ya. Di tanah Jawa, terutama di Pulau Jawa Tengah itu, di Jawa Tengah mereka di dalam kerajaan antara Yogyakarta dan Surakarta itu, disitulah aliran itu diadakan, seperti Islam Gadulutu, Surat Centini, kitab-kitab yang berbau pornografi, kitab-kitab yang mengandung unsur-unsur hoax, pokoknya memecah belah bangsa, membuat kita tuh namanya mabuk kepayang dengan ajaran-ajaran seks. Nah, ini sangat tidak masuk akal, sehingga kita harus mengetahui, guys, karena bangsa Indonesia kita harus tahu bahwa berita-berita hoax itu ada sejak dahulu. Mereka yang menciptakannya dalam sistem DPD Tampera ini, mereka menciptakan kayak kebudayaan yang sudah lama kebudayaan itu baik, tertata dengan bagus di Jawa ini, dirubahnya oleh mereka, terutama antek-antek dari Snogorkronya bangsa VOC, ya. Ronggowulung itu tadi, orang-orang Kediri juga termasuk. Mereka membawa dan bersepakat dengan Adipati Kediri, tapi Adipati Kediri tidak mengetahui sejarah-sejarah bangsa kita, tapi mereka akhirnya mencari solusi di dukun-dukun dan ahli-ahli, tukang-tukang santet itu menceritakan mereka menggunakan roh-roh untuk menceritakan bangsa kita, ya. Namanya saya kan ditanya ngawur, guys, ya. Saya nanya sendiri, ya, membuat kita, maksudnya kita diajarkan untuk tentang pornografi tadi, seperti Surat Darmo Gandul, Islam Gadulutu, dan apa namanya itu,
pokoknya macam-macam sekali lah yang namanya ajaran-ajaran mereka itu yang menyimpang dari kebudayaan kita. Bahkan mereka menyimpangkan suatu ajaran dari saya, ajaran-ajaran manunggaling kawula Gusti. Nah itu disamakan dengan ajaran-ajaran Islam, ajaran dari al-halat itu. Nah, yang dimaksud manunggaling kawula Gusti itu menyatunya antara raja dan apa namanya itu rakyat, sehingga tidak terjadi kekhalifahan itu sepertinya kan gitu guys. Antara rakyat dan raja itu bedanya tipis sekali, tidak terlalu menjunjung tinggi gitu loh. Nah itulah yang dinamakan manunggaling kawula Gusti. Kawula dan Gusti, ya Gusti adalah raja, ya kawula adalah rakyat, Gusti adalah raja, dan bersatu ya seperti kayak Republik Indonesia ini. Bapak Jokowi dari rakyat kecil kan, ya kan bisa jadi presiden, dulu namanya raja, ya seperti itu maksudnya. Dari Siti Jenar itu mengetahui hal-hal yang ke depan, pemikirannya cemerlang, jadi diubah oleh Belanda, dia mengaku sebagai Allah, sebagai Tuhan. Begitulah akhirnya terjadi gesekan-gesekan politik Islam dan yang membuat orang merasa marah. Itulah guys, karena namanya isu-isu Islami, isu-isu dari agama itu memang sangat luar biasa untuk memecah belah bangsa. Bahkan ajaran-ajaran dari Siti Jenar dan Sunan Kalijogo dan wali-wali diadu guys, antara wali satu dan wali satunya itu adalah perbuatan memang sebagai perbuatan VOC atau kompeni Belanda dulu. Itulah guys, kita harus mensepakati kalau ajaran-ajaran yang diciptakan Belanda seperti ya ini Islam Gadulucu, Dharma Gandul, ajaran-ajaran seks yang berbau aneh-aneh ya, terutama di kerajaan Jawa Tengah itu, Ronggowulung itu adalah mereka antek Belanda yang memecah belah bangsa intinya guys ya. Saya sepakat membenarkan bahwa Gus Muhafid itu yang saat berceramah bahwa ada antek-antek Belanda yang memecah belah Islam. Ya, saya sangat setuju dengan Gus Muhafid karena beliau itu adalah orang yang cendekiawan guys ya. Memang ulama dan Gus yang sangat cerdik. Memang Islam itu dibuat sebagai sarana untuk mereka, terutama para penjajah itu ya. Mereka tidak terima karena ya mereka kalah guys dari dulu. Hanya Islam yang tetap jaya gitu loh. Mereka tidak bisa, bahkan agama Islam pun di seluruh dunia itu dimana-mana ada gitu loh. Mudah sekali orang untuk mempelajarinya. Jadi mereka tidak terima dan dibuatnya seolah-olah ajaran Islam itu sesat gitu guys. Begitulah guys yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Kita harus waspada tentang berita-berita hoax ya. Tidak ada ya, di dalam Islam itu mengajarkan kejelekan. Bahkan kita harus menilai dan meninjau bukan dari sejarah ya kan. Tidak ada seorang ulama mengajarkan aliran sejarah, aliran-aliran kayak yang kita contohkan, yang kita maksudnya yang kita terima dari berita-berita harus kita teliti. Pokoknya intinya sang ulama itu berpegang teguh pada tali Allah dan menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW. Begitulah guys intinya. Kita jangan sampai terkecoh oleh berita-berita yang kayak begini. Semoga Anda semuanya bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menilai dan memilih berita-berita yang benar, serta jangan terlalu membenarkan ajaran itu benar sesuai dengan kebenaran Anda. Kita harus memberikan kebenaran secara logika umum dan sesuai dengan keyakinan dan yang kita anut. Itulah guys. Saya undur diri dari sini. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Saya tunggu ya. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.